Alhamdulillah, Allahumma hamdana bil Quran. Telah kita selesaikan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga ayat 32. Kita kaji bersama. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa idza stawaita, maka idza apabila istawaita, istawa itu telah bertempat, apabila engkau telah berada bertempat, ya, anta wa man ma'aka, engkau wahai Nuh dan juga orang yang bersamamu, ala di atas al-fulki, kapal atau bahtera. Ya, ini lanjutan dari kisah sebelumnya ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, selamatkan aku ya Allah dan dari orang-orang yang zalim. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, ya, tidak langsung diselamatkan, disuruh hijrah, tidak, tapi Allah merintahkan beliau untuk menempuh sebabnya. Anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Jadi perintah Allah adalah agar engkau membuat kapal, ya, berdasarkan wahyu dari Allah dan juga bi a'yunina, itu dengan pantauan, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum sampai pada pertolongan yang diwujudkan itu, tapi menempuh sebabnya dulu. Jadi beliau bersabar dulu, bahkan membuat bahtera sampai diolok-olok kaumnya. Baru ketika telah tiba waktu yang dijanjikan, ya, turunlah hujan lebat dari langit, bahkan memancar air dari bumi, wa farat tanur, bahkan dari pawan-pawan itu tempat tersulutnya api menjadi tempat memancarnya air. Disitulah kapal itu mulai berlayar, dan Allah perintahkan agar dimasukkan ke dalam bahtera itu min kulli zaujin, ya, karim, ya, setiap yang berpasang-pasang, bahkan adalah hewan-hewan itu. Karena setelah Nabi Nuh bersama dengan mereka yang di bahtera itu, peradaban kaum Nabi Nuh itu habis, hancur, ya, tinggallah mereka yang ada di bahtera. Ya, maka manusia yang ada sekarang ini adalah turunan daripada Nuh alaihissalam. Nah, maka Allah berpesan, apabila engkau telah berada di atas bahtera bersama dengan mereka yang bersamamu, alautum alaiha, kalian berada di atas bahtera itu, wastaqallat bikum, wastaqallat ini, dan kapal itu telah tenang, ya, dia berjalan dengan tenang, fi tayyaril amwaj, fi di tengah, tayyar itu arus atau gelombang, al amwaj itu ombak, nah, walujajin alim, ya, dan tadi badai atau apa namanya, guncangan gelombang yang amat dahsyat. Padahal kapal itu tidak dilayarkan di lautan, tapi sudah secara otomatis dari hujan lebat yang turun serta pancaran air dari tanah itu menjadikan kapal itu sendiri berlayar, bahkan menjadi ombak yang amat dahsyat. Ya. Fahmadullah, maka ketika itu, ya, hendaklah kamu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala najati wassalamat, ala atas an-najati keselamatan, wassalamat, ya, selamat. An-najat itu ditolong, diselamatkan daripada kebinasaan. Sedangkan as-salamah ini untuk selanjutnya, betul-betul mereka selamat dan aman. Tidak hanya tertolong dari banjirnya, tertolong dari ombaknya, tapi selamat bahkan sampai di tujuan. Baik. Jadi sehingga Allah firman nanti, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillah. Ini ada pesan dari Allah, dalam pesan yang sangat agung, ya, bahwa di saat kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemudahan, tidak ada kata yang lebih baik diucapkan kecuali alhamdulillah. Yang ini akan terus terbawa bahkan nanti sampai ketika seorang hamba di surganya Allah Ta'ala. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini yang paling penting, nikmat hidayah dari Allah. Dan mereka yang masuk di kapalnya Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk dari Allah. Bayangkan Nabi Nuh itu berdakwah tidak kurang-kurang, rino wengi berarti siang malam beliau berdakwah, ya, sampai kira-kira 10
generasi. Ya 950 kan. 10 generasi. Sehingga Nabi Nuh itu sudah hafal, generasi ini berganti itu sama saja. Beda dengan umat Nabi Muhammad, itu ada siklusnya. Setiap 100 tahun, itu yang disimpulkan para ulama gitu, meskipun tidak ada nas yang sorry. 100 tahun adalah momentum untuk adanya tajdid, adanya perubahan. Ya. Jadi setelah para-para yang usai pasti akan ada pembaru lagi. Ya, namun Nabi Nuh ini sudah bersabar 10 generasi tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. Yang ada justru apa? Tidaklah mereka melahirkan illa fajiran kafar, kecuali orang-orang yang fajir itu yang dia pendosa kafar, tambah kufur kepada Allah. Maka faqul alhamdulillah, ucapkanlah segala puji bagi Allah alladzi yang najjana, telah menyelamatkan kita ini minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Wa hadza ta'limun minhu, dan ini perintah untuk mengucap hamdalah ini ta'limun, adalah pengajaran dari Allah Ta'ala, lahu bagi Nabi Nuh, waliman, dan bagi siapa saja ma'ahu yang bersamanya, an yaqulu, agar mereka mengucapkan hadza, kalimat ini, syukron, sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih lahu kepada Allah, wa hamdan, dan sebagai bentuk pujian, ya, sanjungan, ala najatihim, atas keselamatan mereka, selamatnya mereka, minal qaumidz zalimin, ya, daripada kaum yang berbuat zalim, fi amalihim, ya, yakni selamat dari amal mereka, dari perbuatan mereka, wa adzabihim, dan juga siksaan pada mereka. Ya, pertama disebut amalihim, fi amalihim, selamat dari perbuatan mereka. Ini apa? Tidak terbawa arus mereka. Ya. Karena seorang mukmin yang dikhawatirkan dari masyarakat yang zalim itu tidak hanya azab yang akan menimpa, ya, termasuk dampak daripada virus-virus keburukan itu yang menular. Sehingga Asia, istri Fir'aun, ya, ketika dia sudah mantap dengan imannya, maka dia berdoa, Rabbi bunili andaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku istana di surga, rumah di surga. Ya, wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari Fir'aun, suaminya sendiri yang jahat itu, wa amalihi, dan amalnya, agar jangan sampai terpengaruh. Karena orang-orang zalim ini kalau sudah menggunakan ya pengaruhnya, kekuasaannya, segala macamnya, itu siapa yang sulit untuk apa? Lepas dari fitnah tersebut. Ya, saudara-saudara kita yang di Xinjiang, yang di Uighur itu luar biasa. Yang jenggotan suruh potong jenggotnya, yang muda-muda yang nggak mau masukkan kamp konsentrasi, yang perempuan ya dibradel kerudungnya, bahkan ini dinikahkan dengan orang kafir. Ini rusak semuanya. Maka kalimat selamatkan atau selamatnya mereka dari amalan, ya, dan kaumnya itu ya dua-duanya tadi, ya, diselamatkan akidahnya, amalannya, dan juga tentunya dari azab yang mengerikan tadi. Ya, lalu Allah memberikan pengajaran lagi, yang pertama tadi untuk memuji Allah Ta'ala dalam segala kondisi, ya, lebih-lebih saat mendapatkan kemudahan. Yang kedua, wa qur rabbi, dan katakan ya wahai Nuh, berdoalah engkau, Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku, anzilni, anzil itu turunkan, tempatkanlah aku, ya, munzalan mubarakan, ya, di tempat singgah yang diberkahi. Kan ini hijrah beliau, sama saja beliau ini hijrah dari tempat yang buruk sebelumnya, maka beliau berdoa atau diperintah Allah Ta'ala agar berdoa di tempat yang baru ini agar diberkahi, bersih dari kezaliman, bersih dari kesyirikan. Wa anta, dan engkau ya Allah, khairul munzilin, sebaik-baik zat yang menempatkan. Ini serupa seperti doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana mashhuda, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin
wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ya mudkhala sidqin, ya, ke tempat masuk yang baik, maksudnya ke tempat-tempat yang baik, masuk dimanapun ini agar datang dengan kebaikan di tempat yang penuh dengan kebaikan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku ya ke tempat yang juga penuh dengan kebenaran dan kebaikan. Ya, nah ini doa yang luar biasa ya, ringkas-ringkas tapi maknanya dalam. Ya, jadi bagi kita yang bepergian gitu ya, kita berangkat sudah berdoa ya, di antara semuanya bertakbir dulu 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini doa untuk selamatnya. Nanti juga kalau yang panjang juga ada ya, agar diberikan kemudahan dalam perjalanan ya, dijaga keluarga yang dijaga dan sebagainya. Termasuk pada doa ini tadi, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang baik. Karena apa? Laqadarullah. Ada orang itu berangkat umrah, ternyata di umrah sana, ya, di Makkah atau di Madinah sana, itu berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ya, mengapunten, selingkuh itu di mana? Di haram. Nah, ini kan tempat yang baik, tapi ya karena dia mungkin sudah niatnya tidak tepat ya, akhirnya demikian. Maka penting untuk mengucapkan doa yang semisal ini, ya Allah, tempatkan di tempat yang diberkahi, wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik ya zat yang menempatkan. Ini wa baqiyat alaikum ni'matun ukhra, wa baqiyat, dan tetaplah ya bertahan alaikum atas kalian nikmatun ukhra, nikmat yang baik ya, tetap atau tersisa, mohon maaf ya. Dan masih ada lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kalian. Fad'ullah, maka berdoalah kalian wahai Nuh dan kaummu fiha ya, untuk mendapatkan kebaikan atau nikmat tersebut. Apa nikmat itu? Wahia, nikmat itu adalah an yuyassirallah ya, an supaya yuyassir, Allah itu memudahkan lakum bagi kalian munzalan ya, tempat tinggal mubarakan yang diberkahi ya. Dalam bahasa ada kata manzil, manzil itu rumah ya. Fastajaba, maka mengijabah Allah ini, Allah mengijabah doanya Nabi Nuh. Kalau Allah berfirman, wa qudiyal amru, ini dalam ayat yang lainnya, wa qudiyal amr, dan telah selesai perkara Allah. Azab telah menimpa kaum Nabi Nuh yang kafir, dan Allah telah memberikan keselamatan bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya. Wastawat alal judi, setelah banjir itu selesai, bahtera ini pun ya, istawat ini bertempat alal judi, di atas bukit, namanya Bukit Al-Judi. Bisa dibayangkan kapal kok bisa sampai di bukitnya, ibarat tsunami Aceh itu sampai ada monumen kapal ini, yang kapalnya itu jaraknya sekian kilo dari laut sampai ke tengah kota ya. Mungkin ini lebih dahsyat dari itu, karena saat berhentinya bahtera ini di atas bukit Judi itu. Waqi, lalu dikatakan ya, bu' dan binasalah lil qaumidz zalimin, bagi kaum yang zalim. Ila, sampai anqala, pada firman Allah Ta'ala, qila, dikatakan ya Nuh ihbit bisalamin minna, wahai Nuh, ihbit itu turunlah ya, bisalamin ya, dengan keselamatan, minna, dari kami, dari Allah, wa barakatin ya, sudah selamat, tambahkan berkah, alaika, atas dirimu, wa ala umamin, dan kepada umat-umat, mimman ma'aka ya, yang bersamamu. Ayat kalimat yang Allah ulang-ulang bagi setiap hamba yang beriman. Sampai nanti di surga itu sambutan pertama apa? Salamun alaikum ya. Inna, sungguhnya fiha, di dalam peristiwa itu ya, azab pada kaum Nabi Nuh serta selamatan bagi Nabi Nuh itu, fiha, di kisah, dalam kisah ini, la ayatin,
lam tauhid, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah tadullu yang menunjukkan ala anna bahwasanya Allah wahdahu, Allah saja al-ma'bud yang patut untuk disembah, wa ala anna dan bahwasanya rasulnya yaitu Nuhan, Nabi Nuh shadiqun, yang terbukti bahwa Nabi Nuh lah yang jujur, wa anna dan bahwasanya kaum itu kadhibuna, mereka adalah pendusta. Karena ketika mereka didakwai Nabi Nuh, mereka yang merasa terancam pamornya, terancam kedudukannya, mereka berdusta. Tidaklah Nuh mengajak kalian kecuali apa? An yatafaddala alaikum. Dia ingin menjadi dilebihkan dari kalian. Ya, ingin menjadi sosok pemimpin yang dipanuti, yang diikuti oleh kalian. Padahal semua itu dusta. Nabi Nuh hanya menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga saat terjadinya azab inilah telah terbukti dengan nyata siapa yang benar, siapa yang dusta. Wa ala rahmatillahi bi'ibadihi, serta dari peristiwa itu kita dapat melihat rahmat Allah, kasih sayang Allah bi'ibadihi, kepada para hambanya. Ini hamba yang beriman. Haitsu sebagaimana hamalahum, ya, Allah Ta'ala membawa mereka fi sulbi, pada tulang sulbi abihim, bapak mereka Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya di antara rahmat Allah, ketika Allah membinasakan kaum Nabi Nuh itu masih Allah sisakan Nabi Nuh juga bersama beberapa para pengikutnya. Yang ini menjadi cikal bakal daripada keturunan umat manusia setelahnya. Jikalau bukan karena rahmat Allah, tentu sudah binasa semuanya. Tapi Allah selamatkan Nabi Nuh bersama dengan beberapa mereka yang bersama ini sebagai bentuk rahmat. Fil fulki, selamatkan di dalam bahtera, lama ketika ghariqa, tenggelam ahlul ardi, ya, penduduk bumi. Wal fulka aidan, dan kapal itu sendiri aidan juga min, termasuk ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad, dan sungguh taraknaha, telah kami tinggalkan ia, ini kapal itu ayatan, sebagai bukti tanda kebesaran Allah Ta'ala. Fahal, maka adakah min muddakir, yang mau mengambil pelajaran. Meskipun tak ada pertanyaan, ini kapalnya di mana, bentuknya seperti apa, wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang tahu. Meskipun ada yang buat replika seperti Ponpes Al-Zaitun ya. Itu kan bikin beberapa kapal, betul-betul di nama istilah anjungan ya. Anjungan kapal, bikin kapal ini sudah diukur. Ini referensinya dari Alkitab, dari Taurat atau apa. Betul-betul dibuat kapal kan? Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kapal ini meskipun kita tidak mengetahui bentuk rupanya seperti apa, tapi Allah Ta'ala menjadikannya sebagai tanda kebesarannya. Dan tidak perlu juga kita membuat replika, mereka-reka, tidak perlu. Hanya cukup kita meyakini sebagaimana apa yang Allah sebutkan di dalam ayat. Ya. Walihada, oleh karenanya jama'aha hauna, Allah Ta'ala menghimpun, ya, semua tanda-tanda itu di sini, di ayat ini. Li'annaha, dikarenakan, ya, semua ini tadulu menunjukkan ala atas iddati, berbagai macam ayatin, tanda-tanda kebesaran Ta'ala, wa maqalib, serta orientasi atau tujuan. Yani Allah menyebutkan kisah ini dengan berbagai ragam kisah tadi, ya. Cukup detail Allah menyebutkan tentang kisah Nabi ini sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Ta'ala serta beberapa tujuan daripada Allah. Ya. Wa in kunna, dan sungguhnya kamilah, kata Allah, la mubtalin, sungguh zat yang memberikan ujian, memberikan azab dan ujian. Harus sedikit lagi. Thumma, kemudian ansya'na. Ansya'na itu kami ciptakan
Ya, min ba'dihim, setelah kaum yang dibinasakan itu, qarnan, ya, generasi akharin, yang lain yang baru. Berkata Syekh Sa'di, lama taktala zakara, Allah menyebutkan Nuhan, kisah Nabi Nuh, wa qaumuhu, dan kaumnya, wa kaifa, dan bagaimana, ahlakahum, Allah menciptakan mereka. Qala, Allah pun berfirman, tsumma, kemudian. Kata tsumma ini menunjukkan jarak. Ada jeda yang kemudian Allah ciptakan mim ba'dihim, dari setelah binasanya kaum Nabi Nuh itu, qarnan akharin, generasi yang baru. Ya, Syahzadi menyebutkan az-zahir, yang nampak, annahum, bahwasanya kaum yang baru itu Samud, adalah kaum Samud, ya, kaum Musa Shalih alaihi salam. Lianna hadhihi kisah, dikarenakan kisah ini tushbihu, ada kemiripan kisah dengan kisah mereka. Namun lain lagi dengan Ibnu Katsir, yang mana beliau menyebutkan kaum yang baru ini adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang itu lebih senior daripada kaum Samud. Ya, dan lebih kemiripan lagi. Kalau kaumnya Nabi Nuh ini binasa oleh Allah dengan hujan yang lebat, dengan badai, dan juga air yang meluap dari tanah. Kaum Ad itu juga serupa. Mereka dibinasakan, diuji oleh Allah dengan 3 tahun kekeringan. 3 tahun kekeringan, hingga kemudian ketika mereka melihat ada awan hitam di atas rumah-rumah mereka, mereka menyangka akan turun hujan. Padahal itulah ditimpakan azab kepada mereka. Dibinasakan mereka dengan angin topan, sama sebagaimana kaum Nabi itu juga selain air juga topan yang dahsyat, hingga kaum itu mereka tumbang, ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ya, seperti tumbangnya pokok-pokok atau pohon-pohon kurma yang telah lapuk, ya, karena telah terburai isi perutnya, tertancaplah kepala mereka di tanah sebagaimana pohon kurma yang telah lapuk. Sedangkan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih, dibinasakan, ya, sejak Nabi Shalih mengatakan waktu kan hanya 3 hari. 3 hari itu mereka nggak tobat. Ternyata apa? Setelah 3 hari itu berlangsung, hari yang pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajahnya merah, hari yang ketiga wajahnya menghitam. Setelah itu Allah menurunkan azab berupa petir yang menggelegar, ya, sehingga setiap dari mereka yang mendengarnya langsung tumbang, tak berdaya, mati. Nah, ini gambaran tentang umat-umat terdahulu, ya, umat yang datang setelah Nabi Nuh, yang ternyata juga mengulang kesalahan yang sama. Ya. Fa arsalna, maka kami utus fihim, ya, kepada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari antara mereka. Jadi Allah mengutus rasul itu dari, ya, min jinsihim, jenis dan kalangan mereka, bukan orang asing, kan perantau berarti, ya, wong nekon istilahnya. Enggak, asli pribumi, putra daerah mereka sendiri. Ya arifuna, yang mereka mengenal nasabahu, nasabnya. Setiap nabi itu nasabnya mulia. Tidak ada nabi itu lahir dari, mohon maaf, orang yang tidak jelas nasabnya, apalagi dari zina, tidak ada. Semua nasabnya lurus, nasabnya baik. Wa hasabahu, termasuk kedudukannya, ya. Wa sidqahu, dan kejujurannya. Liyakuna dzalika, supaya hal itu menjadikan asra, lebih cepat, lin qiyadihim, supaya mereka tunduk kepada iman, untuk menerima keimanan. Idza kana ma'hum, ya, apabila yang bersama mereka adalah orang yang mereka kenal, ya. Wa ab'ad, dan menjauhkan an ishmi'zazihim. Ishmi'zaz itu sikap antipati, ya, dan supaya mereka nggak antipati, karena kecenderungan manusia itu memang kecenderungan kaumiyah, ya, cenderung kepada kaumnya. Orang Arab berbangga dengan Arabnya, orang Jawa berbangga dengan Jawanya, dan seperti itu. Maka dengan diutusnya Nabi dari kalangan mereka sendiri, harapannya tadi lebih cepat proses dakwah itu, dan menjauhkan daripada sikap antipati.
Fada'a, maka Rasul itu pun menyeru ila, kepada mada'at ilaihi rusul, ya, kepada apa yang didakwakan para rasul, ya, umamahum, kepada umat mereka. Apa itu? Ani'budullah, sembahlah Allah, ma, tidaklah lakum, kalian memiliki, min ilahin, satu pun sesembahan, ghairuhu, selain daripada Allah. Fakulluhum, maka setiap dari mereka itu ittafaqu, sepakat, ala hadhihi dakwah, atas dakwah ini. Kalau tidak ada ceritanya Nabi kok ngajak berbuat syirik, tidak ada, ya. Wahya awalu da'watin, dan itulah dakwah yang pertama kali yad'una biha, yang para rasul itu menyeru kaumnya, ya, biha umamahum. Setiap rasul itu dakwah pertamanya itu ya tauhid, yang dibenahi akidah dulu, baru yang lain, ya. Ini al-amru bi ibadatillah, ini perintah untuk beribadah kepada Allah, wal ikhbar, serta informasi, annahul mustahid, bahwa dialah Allah yang berhak, lidzalika, untuk disembah, diibadahi. Wan nahi, serta larangan, an ibadati, dari penyembahan, masiwahu, selain daripada Allah. Wal ikhbar, serta informasi, bibutlani, akan batilnya dan batalnya. Dzalika, hal itu, ini penyembahan kepada selain Allah, wa fasadi, serta rusaknya ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Walihada, oleh karena Allah berfirman, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Tuhan kalian. Ini rabbakum, Tuhan kalian. Fatajtanibu, maka kalian menjauhi hadhihi al-awthan, ya, berhala-berhala ini, wal asnam, dan patung-patung ini. Demikianlah jamaah sekalian kajian pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah.